Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwiatnianti Aziz dari 12 Mei 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah akuntansi. Sebelum itu saya akan menampilkan sebuah PowerPoint di sebelah saya. Sebelum kita mengetahui tentang sejarah akuntansi, lebih baik kita mengetahui apa itu akuntansi. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Lanjut ke sejarah akuntansi di dunia. Sejarah akuntansi dimulai sejak manusia mengenal jual beli yang menggunakan alat tukar berupa uang dan menggunakan pencatatan. Pada awalnya, pencatatan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dicatat pada batu, logam, kulit kayu, dan sebagainya. Catatan tertua yang berhasil ditemukan yaitu di Babilonia pada tahun 3600 sebelum Masehi. Ditemukan juga di Mesir dan Yunani kuno. Kemudian pada tahun 1494 ada matematikawan dan biarawan asal Fransiskan Italia bernama Fra Luca Bartolomeo de Pacioli atau disebut Luca Pacioli. Jadi dia berkolaborasi dengan Leonardo da Vinci. Jadi Bapak Luca Pacioli ini juga disebut dengan Bapak Akuntansi. Luca Pacioli mengarang sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Ringkasan aritmatika, geometri, proporsi, dan proporsionalitas. Di mana dalam suatu bab berjudul Tractatus de Computais et Scriptoris. Jadi dia perincian, perhitungan, dan pencatatan yang memperkenalkan dan mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Dari situlah munculnya akuntansi dan mulai diterapkan di Italia. Sistem berpasangan sendiri adalah sistem pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit, debere dan credere. Kemudian kedua bagian ini diatur sedemikian rupa sehingga selalu seimbang. Kemudian sistem pembukuan berpasangan ini sudah menyebar ke daratan Eropa, dan di Eropa Barat mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama di abad pertengahan, yang mana di kala itu terjadi perpindahan progres perdagangan dari Venesia Italia ke Eropa Barat. Terutama Inggris sempat menjadi pusat perdagangan di masa revolusi industri itu. Sistem pembukuan berpasangan tersebut selanjutnya berkembang dengan sistem yang menyebut asal negaranya, misalnya sistem Belanda, sistem Inggris, dan sistem Amerika Serikat. Untuk sistem Belanda disebut juga dengan sistem kontinental. Kemudian sistem Inggris dan Amerika Serikat disebut dengan sistem Anglo-Saxon II. Pada akhir abad ke-19, Amerika Serikat mempatenkan teori Anglo-Saxon II ini menjadi teori yang lebih komprehensif yang disebut dengan istilah teori accounting, yang disebut dengan akuntansi, dan ini yang dianggap cikal bakal lahirnya teori akuntansi modern. Kemudian teori ini mulai berkembang pesat di awal abad 20, yang mana di kala itu sejalan dengan perkembangan teknologi di Amerika Serikat yang sudah mengenal komputer, yang membuat pengaplikasian akuntansi menjadi lebih mudah. Tak hanya itu, penambahan teori di dalam pembukuan tersebut juga semakin diperkuat. Sekitar pertengahan abad 20 telah dipergunakan komputer untuk pengolahan data akuntansi, sehingga praktik pembukuan berpasangan dapat diselesaikan dengan lebih baik dan efisien. Lanjut kemudian ke sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pertama kali pada tahun 1642, yang mana di kala itu masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan termasuk kalkulasi laba rugi. Kemampuan ini dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar negeri yang memang menjajakan barang dagangannya di Indonesia. Negara yang dianggap pertama kali mengenalkan konsep akuntansi di Indonesia adalah Belanda, Portugis, dan Spanyol. Menurut kabarnya, negara-negara ini mendapatkan pengetahuan tersebut dari Romawi di abad sebelumnya. Baru pada tahun 1870, akuntansi mulai dijalankan dengan lebih serius pasca dihapuskannya PP Tanam Paksa. Ketika peraturan tersebut dihapuskan, maka banyak sekali investor asing, terutama Belanda, yang menanamkan modalnya di Indonesia. Maka dari itu, demi keteraturan finansial, teori akuntansi pun mulai digunakan di tanah air.
Pendidikan akuntansi dalam negeri mulai dirintis pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia yang membuka jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi UI. Hal ini membuat perguruan tinggi lainnya mengikuti langkah dari Universitas Indonesia. Pada tanggal 23 Desember 1957, mulai didirikan Organisasi Ikatan Akuntan di Indonesia. IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Setelah itu, akuntansi di Indonesia terus berkembang dengan menerapkan PSAK atau Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. PSAK ini digunakan untuk menyesuaikan dengan kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.